Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nila Putus Listiana Mila Putri dengan NIM 2411031370 dengan nomor absen 31 dan dengan dari kelas 4M. Oke, selamat doa anak-anak semuanya. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi. Gimana kabarnya, baik? Baik. Sehat? Sehat. Oke, jadi semua udah sehat, semua udah baik. Jadi ada yang tidak hadir hari ini? Semua hadir? Oke. Untuk memastikan Ibu akan mengecek kehadiran kalian satu persatu, nanti bisa diangkat tangannya ya. Untuk baik dia, Tiwi, Tarisa Widya, Tiara, Pulang Tiari, Nika, Kevin Raditya, Sultan. Oke, semua sudah hadir. Oke, jadi sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, Ibu mau mengajak kalian untuk bernyanyi lagu wajib berkibalah merah. Silakan nih. Sebelum Ibu untuk menyampaikan materi dan memutar video pelajaran, Ibu ingin bertanya nih, ada nggak yang tahu apa sih itu sebenarnya keanekaragaman hayati? Ibu silakan. Keanekaragaman hayati adalah berbagai macam tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kita. Iya, betul sekali. Tengah ini, jadi yang dibilang Tiwi itu benar. Jadi keanekaragaman hayati itu berbagai macam tumbuhan dan juga hewan yang ada di sekitar kita. Nah, coba sekarang kasih Ibu contoh apa aja contoh tumbuhan dan juga hewan yang kalian yang ada di sekitar rumah kalian. Siapa yang bisa tahu? Silakan kan. Di rumah saya itu ada pohon pisang, rumput, pohon jepun untuk tumbuhannya, dan untuk hewan itu ada anjing, ayam, dan kucing. Oke, banyak tepuk tangan. Nah, itu benar. Dan tumbuhan itu contoh tumbuhan itu ada kayak pepohonan, pokoknya segala jenis tumbuh-tumbuhan itu seperti pohon dan lain sebagainya. Hewan itu juga ada kucing, anjing dan lain sebagainya. Nah, untuk itu gimana caranya kita untuk menjaga dan juga melestarikan keanekaragaman hayati? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ya, ada. Untuk melestarikan keanekaragaman hayati, kita bisa menjaga agar keanekaragaman hayati itu tidak punah. Ya, betul sekali. Beri tangan semuanya. Oke, sebelum Ibu memutar video pembelajaran, Ibu akan memberitahu tujuan kita pada kegiatan pembelajaran hari ini. Itu yang pertama, anak-anak mampu untuk mengidentifikasi keanekaragaman hayati. Terus yang kedua, anak-anak mampu mengetahui apa itu manfaat dari keanekaragaman hayati. Dan yang terakhir, anak-anak dapat mengelompokkan apa aja contoh-contoh dari keanekaragaman hayati. Nah, setelah itu Ibu akan menampilkan video pembelajaran. Mohon disimak ya semuanya. Kembali lagi kita belajar di channel pembelajaran dari Bu Amel.
Oke, kali ini Bu Amel akan membahas tentang materi IPAS di kelas 4 semester 2 yang berjudul Ini Khas Daerahku. Sebelum Ibu membahas lebih jauh, yuk kita perhatikan percakapan antara Banu dan Angga. Kata Banu, kemarin ketika beli pisang di pasar, aku melihat banyak jenis pisang. Ada pisang tandu, pisang Ambon, pisang kepok, dan banyak lagi. Kemudian kata Angga, banyak juga ya jenis pisang. Ini aku bawa mangga manis, kata ayahku. Mangga di Indonesia juga banyak jenisnya. Tidak ada satupun makhluk hidup yang sama di dunia ini. Setiap makhluk hidup memiliki wujud dan perilaku berbeda. Keragaman inilah yang disebut keanekaragaman hayati. Perlu kalian ketahui, hayati ini berasal dari kata hayat yang artinya hidup. Jadi di bab ini kita akan membahas tentang keanekaragaman makhluk hidup. Dari percakapan Banu dan Angga juga kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa dalam satu jenis makhluk hidup juga ada berbeda-beda namanya, berbeda-beda rasanya, seperti itu ya. Oke, sumber pembahasan. Untuk video kali ini, Bu Amel hanya akan membahas tentang keanekaragaman hayati berserta tingkatan serta manfaat keanekaragaman hayati. Apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati adalah ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan alam. Jadi bisa disimpulkan bahwa keberagaman, keanekaragaman itu perbedaan makhluk hidup yang ada di muka bumi. Selanjutnya, tingkatan keanekaragaman hayati. Yang pertama ada keanekaragaman genetik, yang kedua ada keanekaragaman spesies, dan yang ketiga ada keanekaragaman ekosistem. Oke, Bu Amel akan membahas keanekaragaman genetik. Keanekaragaman genetik mengakibatkan variasi antar individu sejenis. Jadi dalam satu individu atau satu makhluk hidup itu ada perbedaan jenis-jenisnya. Contohnya di sini ada variasi dari ayam. Ayam di sini banyak jenisnya juga. Contohnya di sini, coba kalian lihat ayam yang warna hitam. Nah, ayam yang warna hitam ini namanya ayam cemani. Ayam cemani ini memiliki karakter semuanya hitam. Dimulai dari kulit, mata, cekernya atau kaki ayam, darahnya, dagingnya, semuanya hitam. Kemudian ada ayam kampung. Oke, ayam kampung, apakah kalian pernah lihat? Jawabannya tulis di kolom komentar. Yang ketiga ada ayam katek. Di sini ayam saja ada berbagai jenis. Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan genetik. Selanjutnya, variasi bunga mawar. Variasi bunga mawar, oke, coba lihat contoh gambar. Di sini bunga mawar itu bukan hanya warna merah atau warna putih, tapi ada yang warna kuning, kemudian ada yang warna orange kemerahan, karena adanya perbedaan genetik. Jadi perbedaan genetik di sini mengakibatkan adanya variasi antar individu sejenis. Selanjutnya ada keanekaragaman genetik dari kucing, variasi kucing. Kucing juga banyak jenis-jenisnya. Ada kucing British Cat, terus Scottish Fold, terus ada juga kucing Angora. Dari bulunya saja juga bisa kalian bedakan ya. Oke, itu dia video pembelajaran dari keanekaragaman hayati. Nah, Ibu harap setelah Ibu memutarkan video dan kalian sudah mencermati dengan baik, Ibu harap kalian bisa lebih memahami apa itu keanekaragaman hayati. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian LKPD itu dibagi menjadi 2 kelompok saja yang beranggotakan 4 orang setiap satu kelompoknya. Oke, nanti jangan lupa diisi identitas kelompoknya dan Ibu berikan kalian waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Silakan dikerjakan.
Jadi perkenalkan, saya Tarisa. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, jadi yang pertama itu penggunaan alam hayati. Nah, apa manfaat padi sebagai sumber daya alam bagi hayati manusia? Nah, sebagai bahan makanan pokok bagi manusia. Yang kedua, sebutkan 2 hasil yang bisa dimanfaatkan manusia dari sapi, yaitu ada dagingnya dan susu. Ya, ketiga, mengapa pohon jati itu termasuk sumber daya alam hayati yang penting? Karena kayunya kuat dan tahan lama untuk bahan bangunan dan mebel. Nomor 4, apa saja yang dihasilkan ayam untuk kebutuhan manusia, daging dan telur. Yang terakhir, mengapa manusia perlu membudidayakan ikan? Karena agar kebutuhan pangan terpenuhi dan persediaan ikan tetap ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, nama saya Gayu. Saya akan lanjutkan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu satu menurun, itu jawabannya fauna. Nomor 2 menurun, itu jawabannya geografis. Nomor 3 mendatar, itu jawabannya flora. Nomor 4 itu jawabannya ekosistem. Nomor 5 jawabannya hutan. Nomor 6 jawabannya tropis. Nomor 7 jawabannya gear. Nomor 8 genetik. Nomor 9 hayati. Dan yang terakhir yaitu tenis. Begitu dia hasil diskusi kami. Terima kasih. Ya, untuk kelompok selanjutnya silakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Tivi, absen 2. Perkenalkan, nama saya Kevin, absen 8. Yang pertama itu, apa manfaat padi sebagai sumber daya alam hayati bagi manusia? Jawabannya itu adalah sebagai sumber makanan pokok. Yang kedua itu, sebutkan 2 hasil yang bisa dimanfaatkan manusia dari sapi. Yang pertama itu ada susu, digunakan sebagai minuman bergizi. Yang kedua itu daging, menjadi sumber protein hewani. Yang ketiga, mengapa pohon jati termasuk sumber daya alam hayati yang penting? Jawabannya itu karena menghasilkan kayu yang berkualitas dan bernilai ekonomi tinggi. Kayu jati banyak dimanfaatkan untuk membuat perabotan dan berbagai kerajinan. Yang keempat itu, apa saja yang dihasilkan ayam untuk kebutuhan manusia? Ayam menghasilkan telur yang berguna untuk tubuh manusia sebagai sumber protein. Yang kelima itu, mengapa manusia perlu membudidayakan ikan? Karena budidaya ikan dapat memenuhi kebutuhan pangan, menjaga ketersediaan ikan, dan menjadi sumber penghasil bagi masyarakat. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Dari jawaban 2 kelompok sudah sama, sudah benar juga semuanya. Jadi ibu pikir kalian sudah sangat mengerti apa itu dari negara hayati. Oke, selanjutnya di sini ibu akan memberikan soal evaluasi sebelum ibu akan masuk kegiatan pembelajaran hari ini. Nanti kalian tinggal silang aja di soalnya langsung ya. Oke, waktu pembelajarannya hanya 15 menit ya. Oke, bisa dikerjakan sekarang.